Masih nggak mikir macam-macam juga si JJ ini, Wak. Ya tengok kawannya Kayang sambil jalan itu ya kan. Dia ambil handphone ya, JJ. Direkam ya. Alah, Lena ngapa lah kok. Direkamnya. Rencananya memang mau dijadiin story nanti di WA-nya si JJ. Alah Lena kelakuan kau lagi. Direkam aja. Nah pas lagi di video ini nih Wak, yang kelihatan tuh cuman rambutnya si Lena aja. Wajahnya nggak terlihat terlalu jelas Wak. Yang jelas rambutnya, badannya kayak Kayang tuh direkam tuh sama si JJ kan. Nah karena dapurnya Lena ini nggak selurus dengan ruang tamu tempat mereka duduk itu, macam kayak huruf L gitu lah Wak. Jadi pas Lena masuk dapur udah nggak terlihat lagi sama si JJ. Masih direkam tapi sama JJ ya kan. Jadi JJ nggak tahu nih Lena ngapain di dapur. Dah, ada selesai di videoin kan, udah cukup deh rasa. Video Lena Kayang ini Wak mau di-up ke story-nya. Dan tiba-tiba hujan makin lebat lagi. Makin lebat. JJ malah sempat lihat keluar dari jendela Wak. Pada saat itu jendela rumahnya tuh dia jadi buram kali. Sampai-sampai cahaya lampu rumah tetangganya nggak kelihatan saking lebat ya kali hujan itu. Nah kan di desanya Lena ini sinyalnya susah kali ya kan. Jadi memang butuh waktu Wak untuk nge-up story ini ha. Nah pas lagi nunggu video ini ke-up ke story Instagram ya Wak, tiba-tiba sinyal baru masuk dikit ya kan. Pas itu pula lah Wak pesan notifikasi masuk banyak nih ke handphonenya JJ. Nah waktu itu JJ langsung senang kan karena berarti sinyalnya lagi bagus. Wah bisa ke-up ini story kawan aku ya kan. Dia abaikan aja notifikasi, dia tunggu tuh sampai videonya berhasil ke-up Wak. Dan nah pas lagi banyak pesan masuk ini Wak, JJ juga sempat tuh nengok ada pesan dari Lena juga. Lena ya, masih berpikir positif juga si JJ ini Wak, nggak dibuka sama si JJ di scrollnya langsung ke atas ya kan. Karena kan JJ nengok Lena ada di dapur, ngapain kau teks aku. JJ pikir waktu itu mungkin Lena lagi butuh bantuan di dapur. Nah pada saat si JJ ini berdiri mau ke dapur Wak, si Lena telepon. Gak diangkat sama si JJ, dia teriak aja, Lena kok kalau butuh bantuan panggil aja lah. Ngapain kau telepon aku di sini loh. Nanti aku bantu. Dekat loh kita, ngapain kau telepon gitu. Nah pas si JJ selesai ngomong Wak, nggak ada jawaban sama sekali dari dapur. Tapi Lena ini masih nelpon juga. Karena penasaran kan si JJ, diangkatnya lah telepon itu. Nah pas diangkat Wak, si JJ ini nggak langsung dengar suara Lena. Karena kan memang berisik kali, hujan deras ya kan. Jadi ada suara kresek-kreseknya lah gitu. Barulah nggak lama setelah itu terdengarlah suara Lena. Ya kan, Lena bilang, nah JJ di situ langsung bingung, dia bilang, hah? Perasaan aku baru kali ini lah megang handphone. Aku dari tadi ngeliat foto-foto keluarga kau loh. Aku nggak main handphone. Kok ke warung kok aku nggak bilang aku? Panggilan keras kayak biar aku bisa dengar, kan lagi hujan juga ini. Mana kedengaran suara kau dari dapur kata. Nah di saat JJ ngomong itu, Lena langsung kaget. Dia ngomong, jangan bercanda aku JJ, jangan bercanda. Jawab sama si JJ, gak bercanda aku sumpah. Nah waktu itu lah Wak, langsung Lena ini nanya berulang-ulang kali sama si JJ, cobek yang ada di pintu tuh ada nggak JJ? Kan susah kali sinyal kan Wak. Coba aku tengok cobek. Tengok cobek. JJ jawab, ada. Dari tadi ada kok dan sekarang juga masih ada. Tapi tadi mainan adik kau yang kecil coklat tuh jatuh. Nah pada saat ini Wak, Lena langsung teriak kencang, baca ayat kursi baca ayat kursi. Sekarang ku masuk ke kamar aku. Kunci kamar ada di lemari bagian atas. Cepat kau kunci diri kau dalam kamar aku. Segera. Kau di rumah sendirian. Tutup pintu dapur tolong. Jangan kau tutup teleponnya aja. Jangan kau tutup. Tapi Wak di saat ini teleponnya langsung reconnecting karena sinyalnya jadi tapi belum mati nih Wak, masih kesambung tapi nggak bisa ngomong karena reconnecting. Pada saat itu JJ langsunglah kepikiran, kalau Lena di warung terus yang jalan Kayang tadi itu siapa? Baru JJ diam. Astagfirullah, panas dingin dia Wak, langsung nggak bisa gerak. Nah, pas ini telepon mereka tersambung lagi nih karena sinyal udah hapus. Di saat itu JJ udah dengar Lena kawannya tuh lagi bacain ayat kursi dengan suara yang keras nggak putus-putus. Nah selagi dengar Lena lagi baca ayat kursi ini, mata JJ ini fokus ke pintu dapur depan. Dia nangis si JJ Wak karena nggak bisa gerak deh. Takut nanti sosok Lena itu keluar dari dapur ya kan. Dan di posisi berdirinya si JJ itu kan di depannya pintu dapur. Nah di sebelah kanannya pintu kamar Lena lagi terbuka kan. Beberapa saat kemudian Wak, tiba-tiba JJ tengok dari ujung matanya ada sosok berkepala hitam, rambutnya acak-acakan, ngintip dari dalam kamar Lena. Aduh merinding. Aduh males banget kalau ngintip-ngintip nih. Dah, ngintip dia. Nah sosok yang ada di dalam kamar Lena ini Wak, kalian tahu tiba-tiba dia ngomong. Dia ngomong apa? Dia bilang, aku di sini. Alhamdulillah, udah lama nggak neduh di rumah orang.
Kata sosok itu. Kata JJ nih, wah suara sosoknya memang kayak gitu, nggak seram kayak suara pramugari malah kata si JJ. Halus sekali gitu. Nah, setelah si sosok itu ngomong kayak gini, Wak, baru dia ketawa. Terus gak lama kemudian dia nangis. Pada saat itu Wak, JJ betul-betul nggak bisa bergerak, tapi kepalanya bisa berputar ngelihat ke asal suara itu Wak. Jadi nggak dari sudut mata lagi nih ya. Makin nge-freeze si JJ, nggak bisa lagi dipalingkan ke sini lagi pala, nggak bisa. Kejadian selanjutnya, beberapa hari setelahnya, FYI setelah kejadian malam itu, Wak, Fedora ini minta adiknya nginap di rumah dinas sementara itu ya, sampai nanti mereka bisa balik lagi ke rumah pertamanya. Nah ceritanya, jadi Fedora ini Wak punya kebiasaan masak sore-sore biar besok paginya nggak ribet harus bangun pagi-pagi kali buat nyiapin bekal suaminya ya kan. Nah di hari itu Fedora ini masak udah dekat mau maghrib. Nah pas lagi masak ini Wak, tiba-tiba dia dengar ada suara orang buka pintu. Gitu. Nah di saat itu dia nengok, oh adik aku baru balik kuliah. Ditanyalah sama Fedora, lo kok baru balik? Adiknya jawab, iya. Katanya gitu, singkat dah jawabannya. Habis itu Fedora bilang lagi, tolong nanti sapu depan TV ya, terus dipel deh. Belum aku sapu soalnya biar nanti malam waktu kita makan enak lagi tuh ya, bersih gitu. Nah pada saat itu adik Fedora nggak jawab apa-apa Wak, dia langsung masuk ke kamar mandi. Nah pada saat itu Fedora mikir, mungkin capek kali ya adik aku nih, makanya dia diam aja gitu. Terus gak lama setelahnya adiknya Fedora ini keluar lagi dari kamar mandi, dia ambil sapu yang tergantung di dekat Fedora lagi masak. Nah karena pada saat itu Fedora ini fokus masak, Fedora nggak begitu memperhatikan adiknya. Yang Fedora lihat cuma adiknya pakai seragam perawat warna putih. Jadi memang adiknya ini perawat Wak, kuliah perawatan gitu. Nah selang sekitar 15 menit lah kan tiba-tiba dia dengar adiknya ngedumel. Aduh mbak ini kok naruh sapu kok depan tangga, saya kesandung aku. Nah dengar adik yang ngomong gini, Fedora ini bingung lah ya kan. Ini nyapu kan tadi kau, kok aku pula yang disalahkan? Tambah bingung adek Fedora nih, jangan ngaco kakak kalau ngomong kak. Jelas aku baru turun ini. Lah bukannya aku baru balik dek. Kok pakai seragam apa hari ini putih-putih kan? Baru balik gimana kak? Katanya aku udah balik dari tadi jam 3 loh. Pas kau tidur ya aku langsung tidur juga. Lagi hari ini aku pakai seragam warna hijau kak. Langsunglah dengan badan yang udah merinding nih Fedora ngomong, terus deh, hup, kata adek, cokot deh, hup. Maaf, udah mbak diam. Nggak usah dibahas mbak, kita di bawah aja ya nunggu Mas Irun pulang, kata dek. Mereka pun udah sama-sama paham lah gitu Wak. Oh berarti tadi yang ditengok sama si Fedora bukan adeknya. Nah akhirnya nunggulah di bawah sampai Bang Irun pulang ya kan. Itu kejadian ketiga. Kejadian berikutnya Wak, jadi adalah nih pernah ya pas hari pas hari ulang tahunnya Fedora Wak. Pas hari ulang tahun Fedora dia ngalamin kejadian mistis lagi nih ya. Jangan lupa ya aku 27 Oktober ulang tahun. Dah, ini mereka udah balik ke rumah yang awal Wak ya, yang rumah udah selesai direnovasi itu yang lantai 1. Jadi ceritanya Wak, pas lagi hari ulang tahunnya ini Fedora ini berharap lah dikasih kejutan gitu sama ayahnya, sama ayah Bang Irun. Karena Irun memang dari malam pergantian hari dan pagi sebelum berangkat kerja belum ngucapin apapun nih ke si Fedora. Nah pada saat itu Fedora mikir, ayah Irun ini lagi menyiapkan kejutan buat aku nih. Udah tuh dinanti-nanti lah sama Fedora kan. Nah sekitar jam 8 malam Irun kirim pesan, bun ayah pulang malam ya, ada kegiatan mendadak, kata Bang Irun. Nah Fedora waktu itu masih kepedean kali Wak. Wah iya sayang nggak apa-apa, bentar lagi mau dikasih kejutan ini mama laki aku pasti. Iya sayang nggak apa-apa, hati-hati ya katanya kan. Dah singkat cerita Wak, jam setengah 10 malam udah Fedora ini pulang setelah pergi sama adiknya bentar memang. Nah saat itu rumahnya udah gelap dan motor Irun suaminya belum ada di bawah. Tapi Fedora masih yakin kalau dia pasti bakal dikasih kejutan sama lakinya kan. Masuklah dia ke dalam rumah Wak. Dia nyalain lampu. Nanti pasti ayah wah surprise gitu kan. Pas nyalain lampu nggak ada kejutan apa-apa. Sian lah Fedora, adalah tuh kan, oh ya belum mungkin kata Fedora kan, lanjutlah dia mandi bersih-bersih gitu kan, masih terus berharap Wak bakal dapat kejutan dari ayah Irun nih. Sian lah Fedora. Udah FYI dikit aja nih Wak, posisi kamar mandi Fedora tuh garis lurus dengan meja kompor dan ada space dikit gitulah yang tertutup sebelah kanan, jadi bentuknya tuh kayak L gitu Wak ya. Nah ketika si Fedora ini masuk ke dalam kamar mandi, Fedora ini sempat nengok ke kanan. Nah pada saat itu Fedora ngeliat ada yang lagi ngintip. Nah pada saat itu si Fedora mikir, oh itu Irun tuh bentar lagi mau ngasih aku kejutan gitu kan. Makin semangat lah dia mandi Wak, biar wangi ya kan, biar bersih gitu. Pas nanti dikasih kejutan, oh wangi sayang, kata ayah Irun gitulah konon. Nah selesai mandi buka pintu, Fedora lagi-lagi melihat ada yang ngintip dia lagi. Z gitu. Fedora alah gitu.
Kita malu-malu. Langsung lah dia pergi ke kamar ya kan, buru-buru ganti baju, pakai parfum. Oh, cantik-cantik lah itu kan, nunggu di surprise nama Bang Irun. Tapi ditunggu, punya tunggu. Irun tak sampai-sampai. 30 menitan wak si apa ini si Fedora nunggu kan gak masuk-masuk Irun ini. Penasaran si Fedora kan tadi dia 2 kali nengok ada yang ngintip ya kan. Dia jalanlah ke arah dapur. Di tempat dia nengok orang ngintip tuh, niatan dia mau ngagetin balik ya kan. Kok lama kali kalian surprisein aku, bah gitu nah. Terbalik ya maunya, bah kok lama kali kalian surprisein aku, mungkin kayak gitu kali. Ternyata waktu dicek kosong, wah nggak ada siapa-siapa. Fedora langsung lemas, dia masuk ke kamar adik ya kan. Nah pas mau masuk ke kamar adiknya ini wak, Fedora mendengar suara panci dilempar, prong. Dan kalian tahu, abis dia dengar panci terlempar itu dia dengar apa? Dia dengar ada suara orang yang ngomong. Udah tahu saya kan, katanya. Nangis si Fedora di dalam tuh kan. Irun belum balik-balik, nggak disurprisein sama suaminya, disurprisein sama si setan Fedora ini. Kasihan Fedora, sabar ya. Nah setelah kejadian ini, wak sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian lain, tapi nggak bisa pula diceritakan sama si Fedora satu persatu. Ceritalah lagi Fedora sikit kali nih, banyakin lagi ya kan. Tapi kesian Fedora ya. Sabar ya Pe. Berharap dapat kejutan dari suami malah kena prank gua sama setan. Sabar ya. Selamat ulang tahun ya Fedora, walaupun telat aku ya. Selamat ulang tahun. Jangan lupa aku 27 Oktober ulang tahun Wak. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor Wawa yang serem kali ya kan. Yang paling serem mana, komen di bawah. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horornya boleh Wak. Boleh, nggak apa-apa. Langsung aja sampaikan kisah kalian secara rapi, lengkap ke email yang ada di description box di bawah atau yang ada di komen yang udah aku pin ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Nah, kisah kedua yang bakal aku ceritain ini Wak, datang dari Wawa aku yang namanya Cindy dari Pematang Siantar. Woi, jauh kali. Halo Cindy, halo Pematang Siantar. Nah, awal mulanya Wak, dulu Cindy tuh sama sekali nggak pernah bisa ngerasain tentang keberadaan makhluk halus. Sampai ada satu kejadian Wak yang buat hidup Cindy ini berubah. Jadi dulu, ya sekitar tahun 2018, Cindy ini lagi banyak pikiran memang Wak, karena masih kepikiran ditinggal sosok ayahnya. Jadi Cindy ini sering menyendiri gitulah. Di depan rumah nenek Cindy ini ada bangku dari kayu gitu kan Wak, dan juga ada pohon mangga. Nah, si Cindy ini sering duduk sendirian di situ dari maghrib sampai isya. Temenung aja si Cindy di sana kan, duduk aja, gak tau mikirin apa Wak, bengong kayak gitu terus si Cindy ini sampai sekitar semingguan. Ya. Nah di suatu malam Wak, setelah menyendiri itu sekitar jam 8:30 malam, si Cindy ini lapar, pengen beli miso di bawah rumahnya. Dan FYI juga Wak, jarak dari rumah neneknya Cindy ke tempat tukang miso itu nggak terlalu jauh, tapi jalannya tuh turunan gitu ya, maka di bawah. Nah di depan rumah neneknya Cindy ini ada jalan aspal Wak, untuk lalu lalang orang kampung situlah. Nah seberangnya jalan itu ada lahan kosong yang memang dijadikan kebun kecil dan ditanamin tumbuhan pandan gitulah sama kakeknya Cindy. Nah di samping rumah si Cindy ini bu Indomie bah. Aduh lapar aku ini. Nah ulang. Nah di samping rumahnya nenek Cindy ini ada rumah tetangga juga. Astinya makan Indomie ya. Aduh enak kali ya. Gagal fokus aku. Oke lanjut. Nah di samping rumah neneknya Cindy ya rumah tetangganya kan. Nah di seberang rumah tetangganya itu Wak, dulunya ada bekas kandang peternakan kerbau gitu yang udah lama terbengkalai, yang memang letaknya bersebelahan persis kan sama kebun pandan gitu ya. Nah untuk sampai ke tempat penjual miso itu, si Cindy ini harus ngelewatin kebun pandan terus bekas kandang tadi kan. Jalanlah dia nih Wak sambil bawa mangkok kosong itu kan. Tapi Wak pas sampai depan kandang itu, Cindy berhenti bentar nih, karena memang ada lampu jalan yang biasanya nerangin kandang itu mati. Terus biasanya jam segitu pasti ada kereta atau motor Wak yang lewat. Tapi tumben malam itu sepi kali Wak, nggak ada yang lalu lalang, lampu mati. Tapi ya udahlah kan, Cindy mungkin udah kepalang lapar kali, jalan lagi nih. Sampai akhirnya dia sampai di tempat miso. Nah waktu itu Wak, Cindy juga sempat nanya nih sama ibu penjual miso itu, kok lampu jalan yang di depan kandang tuh mati ya Bu? Nah terus ibunya bilang, loh iya dek, ibu jarang sih lewat situ kalau malam kata. Yaudah Cindy ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Waktu denger jawaban si ibu itu, pas misonya si Cindy udah siap nih di mangkok dia, ibu tuh ngasih lah ke Cindy. Terus ibunya bilang, kalau Cindy takut lewat situ, ayo lah yuk ibu antarin sampai depan, terus nanti Bu liatin kamu dari bawah. Tapi karena mungkin malu Cindy ini kan Wak, dia bilang nggak apa-apa Bu, makasih, nggak apa-apa kok, Cindy sendirian aja balik ya katanya. Akhirnya jalan lah nih Bu mangkok miso tuh kan balik ke rumah. Sambil jalan tuh Wak, Cindy nggak lupa nih baca-baca doa, karena memang perasaan si Cindy ini sebenarnya udah nggak enak gitu. Ternyata betul aja Wak, pas sampai depan kandang, kira udah mau nyampe rumahnya, Cindy terdiam, masih dengan memegang mangkok miso itu Wak, menatap ke arah kebun pandan.
Ya, terus Wak, di atas tanaman pandan itu ada baju putih. Besar kali, baju putih besar, melayang, hampir menutupi semua tanaman pandan itu. Pas Cindy ngelihat ke arah wajahnya, Wak, dia pun nengok nih ke arah wajahnya si Cindy. Wajahnya pucat, putih kali. Terus dia nyengir dengan rambutnya yang panjang dan terurai. Kuntilanak besar lagi nih. Ya, saking syoknya si Cindy ini, Wak, dia nggak bisa gerak. Mau teriak nggak bisa, mau lari apa lagi. Karena si sosok ini kan melayangkan depan Cindy pula ya kan. Dan parahnya lagi, Wak, pas Cindy coba menguatkan hati dan akhirnya memutuskan untuk terus berjalan nih sambil baca doa, sosok itu justru melayang ke arah Cindy. Dia mendekat, Wak. Jadi kayak mau papasan gitu mereka. Ih, kok aku merinding terus sih dari tadi, ya Allah. Dan nih, Cindy akhirnya coba jalan lebih cepat lagi kan. Dia nggak mau nengok ke arah sosok itu. Tapi, Wak, sosok ini justru makin cepat juga nih melayangnya ke arah Cindy. Sampai akhirnya mereka pun berpapasan. Berpapasan, kalian bayangin, kalian mau lari dari dia nih. Berharap dia stay aja di situ kan. Kalian jalan, dia ikut jalan. Dekatin kalian. Kalian lari cepat, dia pun ikut cepat. Sampai dia, gitu. Tapi untungnya waktu papasan gini, Wak, hilang deh. Terbang maksudnya. Setelah Kunti itu terbang, barulah Cindy ini berhasil berlari, Wak. Sambil bawa mangkuk dia tuh, walaupun memang udah tumpah-tumpah, tetap dia bawa balik, Wak. Nggak ditinggalkannya, nggak dilempar, tetap dibawa. Bagus Cindy. Kau harus ingat perjuangan kau untuk mendapat miso itu, kau harus tengok kuntilanak. Jadi memang harus kau pertahankan itu mangkuk miso. Mantap. Dah lah nih, sampailah si Cindy ke rumah neneknya, Wak, kan. Ditaruhnya mangkuk miso yang udah tinggal sikit itu, dia nangis sejadi-jadinya. Semua yang ada di rumah itu pun nanya lah kan, kok kenapa Cindy? Diceritain lah kan semuanya sama Cindy nih apa yang baru saja dia lihat. Neneknya langsung ngambil nih air putih sambil menyuruh si Cindy ini udah, Wak, nak tiduran kau depan kasur ini. Ada di depan kasur ada, di depan kasur, depan TV ada kasur. Dan kalian tahu, Wak, waktu si Cindy ini tiduran, Cindy langsung ketawa, hahaha gitu. Iya, kesurupan Cindy. Nah, cerita Cindy kesurupan ini, Wak, diceritain sama mama Cindy juga, yang memang melihat seluruh kejadian itu. Katanya, Wak, mata Cindy ini terbelalak, lihat ke segala arah, tangannya ngepal terus, ngepal gini ya. Bahkan kepalan tangan ini ya waktu mau dilepasin sama dua orang laki-laki besar, saudara-saudaranya dia, tetap nggak bisa, Wak, saking kuatnya. Cindy tertawa terus sampai henti kan, Wak. Di mana suara ketawanya itu ya bukan suara Cindy. 2 jam, Wak, Cindy ini kesurupan, barulah ada orang pintar kampung situ datang nih buat ngobatin Cindy. Maaf. Nah, alhamdulillahnya itu Kuntinya itu berhasil lah dikeluarkan dari badannya Cindy kan. Dan orang pintar ini ngomong, anak ini jangan dibiarin sendirian, Ibu. Nah, di saat orang pintar ini ngomong kayak gitu, barulah Cindy ini sadar kan. Akhir-akhir ini, oh iya, aku memang sering sendirian dan kosong pikirannya yang menung depan rumah nenek itu. Nah, cerita Cindy nggak berhenti sampai sini aja, Wak. Si sosok ini ternyata masih terus mengikuti si Cindy. Nah, semenjak kejadian itu, Wak, Cindy ini entah kenapa jadi lebih peka lagi sama hal-hal mistis. Dari situ pula Cindy ini udah mulai sakit-sakitan gitu loh. Suatu hari Cindy ini pernah, Wak, sakit demam tinggi dan kebetulan pada saat itu mama Cindy ini lagi keluar rumah. Jadi Cindy ini sendirian lah pula di situ kan. Udah demam nih, dia lagi tidur ayam gitu. Udah tidur nggak sadar nggak sadar gitu loh. Nah, terus waktu itu tiba-tiba Cindy ini dengar ada suara bisikan di kupingnya yang berbicara dan bahkan bernyanyi lembut dengan bahasa Jawa halus. Ya, Anda lah ngerti si Cindy kan orang Pematang Siantar. Kesal dia kan karena dibisikin terus tuh dia teriak lah, diam. Nangis lah lagi nih, ketakutan si Cindy sambil manggil mama.